Mantan aktivis 98 yang juga politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko terang-terangan mendeklarasikan dukungannya terhadap bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Budiman lantang menyuarakan dukungan di Semarang, Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandangnya banteng karena setiap pemilu PDI Perjuangan selalu menang di sana. Ada apa sebetulnya dengan Budiman hingga ia memilih langkah yang berbeda dengan PDI Perjuangan? Langkah politis PDI Perjuangan yang juga mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko menjelang Pilpres 2024 mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, Budiman mengambil posisi berseberangan dengan partai yang jadi tempat bernaungnya di politik selama ini dengan mendeklarasikan dukungan pada baca pres kubu lawan Prabowo Subianto. Deklarasi bahkan dikumandangkan di Semarang, Jawa Tengah yang menjadi kandang kekuatan partai berlambang banteng tersebut Jumat pekan lalu. Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo. Kita ingin sama-sama rebut masa depan bersama rakyat Indonesia. Dukungan Budiman untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024 sontak menuai reaksi keras dari elit PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan partainya akan memberikan sanksi disiplin tegas kepada Budiman. Pasalnya, status Budiman sebagai kader PDI Perjuangan seharusnya jelas mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bukan kandidat kubu lawan sebagai bakal calon presiden. Pak Komarudin akan mengumumkan yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Nanti hari Senin Pak Komarudin Watubun akan mengadakan konferensi pers secara khusus. Tetapi apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader partai, dan dengan melakukan politik divide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun telah sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan. Sementara Budiman menyadari bahwa dirinya memilih jalan yang berbeda. Ia melihat Prabowo sebagai tokoh yang memiliki kepemimpinan strategis yang dibutuhkan bangsa saat ini. Budiman menegaskan siap menerima konsekuensi terburuk dari partai, yaitu melepas keanggotaan dirinya sebagai kader PDIP. Ini saya sadari bahwa ini berbeda ya dengan keputusan partai yang mencalonkan Pak Ganjar. Tetapi sekali lagi saya tetap melihat bahwa ada soal yang harus diselesaikan tentang konsolidasi demokrasi dan kebangsaan di Indonesia. Yang menurut saya, dalam hemat saya, dari 3 bakal calon presiden, saya melihat rasa-rasanya kepemimpinan strategi yang dibutuhkan lebih baik saya lihat pada Pak Prabowo. Sementara Pak Ganjar lebih populis, Pak Anies lebih ke intelektual. Jadi ini memang ada soal kebutuhan bangsa. Bahwa secara politik tadi ada konsekuensinya, ya. Dan saya siap menerima konsekuensi apapun yang terburuk sekalipun, ya. Tapi yang apa sih yang terburuk, ya? Kan tidak mungkin ada saya divonis 13 tahun penjara lagi gara-gara itu kan, Bung Andre. Ya, paling keanggotaan catatan administratif, ya, catatan administratif saya sebagai anggota partai bisa saja dicabut. Bisa saja dicabut dan itu saya terima. Tapi Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, itu tidak akan bisa dicabut oleh siapapun. Sanksi sudah pasti akan dikeluarkan PDIP pada Budiman Sujatmiko. Setidaknya itu yang bisa dilakukan PDIP guna memberi penegasan pada kader mereka lainnya agar tidak